Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada tahun 571 Masehi yang dikenal sebagai Tahun Gajah. Tahun ketika pasukan bergajah Abraha gagal menyerang Ka'bah. Beliau lahir dalam kondisi yatim karena ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib wafat sebelum beliau dilahirkan. Ibu beliau, Aminah binti Wahab, meninggal ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun sehingga beliau tumbuh sebagai yatim piatu. Setelah itu, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib, selama 2 tahun. Ketika kakeknya meninggal, pengasuhan berpindah kepada pamannya, Abu Thalib, seorang pemuka Quraisy yang sangat menyayangi beliau. Sejak kecil, Muhammad dikenal jujur, sopan, dan berakhlak mulia. Ia pernah bekerja sebagai penggembala, kemudian mengikuti pamannya berdagang ke berbagai negeri. Karena kejujurannya, masyarakat Makkah memberinya gelar Al-Amin, yang berarti orang yang dapat dipercaya. Ketika berusia 25 tahun, Muhammad menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, seorang wanita bangsawan dan pedagang kaya raya yang terpikat oleh kejujurannya. Rumah tangga mereka penuh dengan cinta dan ketenangan dan saling menghormati. Khadijah kemudian menjadi orang pertama yang beriman kepada beliau. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad sering menyendiri di Gua Hira untuk merenung dan beribadah. Di sanalah pada suatu malam bulan Ramadan, malaikat Jibril datang membawa wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa ini menandai diangkatnya Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Awalnya beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian secara terang-terangan. Namun, dakwahnya mendapat perlawanan keras dari kaum Quraisy yang menolak ajaran tauhid dan takut kehilangan kekuasaan. Selama 13 tahun di Mekah, Rasulullah dan para sahabat mengalami tekanan, penghinaan, hingga penyiksaan. Meski begitu, beliau tetap teguh menyampaikan risalah Islam. Setelah situasi semakin berat, Allah memerintahkan Nabi untuk hijrah ke Madinah. Hijrah ini terjadi pada tahun 622 Masehi dan menjadi awal penanggalan Hijriah. Di Madinah, Rasulullah disambut hangat oleh kaum Ansor. Beliau kemudian membangun Masjid Nabawi, mempersatukan suku-suku yang sering berselisih, serta menyusun Piagam Madinah, sebuah undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat beragam agama dan suku. Madinah kemudian berkembang menjadi pusat peradaban Islam. Pada tahun ini, terjadi beberapa peristiwa penting, seperti Perang Badar, Uhud, dan Khandaq, yang menjadi ujian besar bagi umat Islam. Rasulullah memimpin umat dengan kebijaksanaan dan keberanian. Pada tahun 628 Masehi, terjadi perjanjian Hudaybiyah dengan kaum Quraisy yang membuka jalan bagi dakwah Islam semakin menyebar luas. 2 tahun kemudian, Rasulullah bersama kaum muslimin kembali ke Makkah dalam peristiwa Fathul Makkah. Tanpa peperangan, beliau masuk ke kota kelahirannya dan membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala. Sikap pemaaf Rasulullah membuat banyak orang Quraisy akhirnya masuk Islam dengan sukarela. Setelah itu, dakwah Islam semakin meluas ke seluruh jazirah Arab. Rasulullah menyampaikan khutbah terakhirnya dalam Haji Wada yang berisi pesan-pesan penting tentang persaudaraan, keadilan, hak asasi manusia, dan penyempurnaan agama. Tak lama setelah itu, Rasulullah jatuh sakit. Pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 632 Masehi, Nabi Muhammad SAW wafat di pangkuan istrinya, Aisyah radhiyallahu anha, pada usia 63 tahun. Beliau dimakamkan di rumah Aisyah yang kini berada di dalam kompleks Masjid Nabawi. Nabi Muhammad SAW meninggalkan warisan terbesar berupa Al-Quran dan Sunnah, serta teladan akhlak yang mulia. Beliau adalah pemimpin, pendidik, dan pembawa rahmat bagi seluruh alam.